Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar IPA kembali ya dengan Ibu Eni. Materi kita hari ini yaitu listrik statis. Perhatikan video pembelajaran berikut ya. Nah, kita lanjut ke listrik statis ya. Pertama kita pelajari muatan listrik, yaitu sifat suatu benda yang berkaitan dengan keadaan proton dan elektron pada atom. Fenomena listrik statis ini misalnya menggosokkan balon yang sudah ditiup, balon karet ya, pada rambut kering sehingga rambut dapat ditarik oleh balon, itu fenomenanya. Nah, bisa juga kamu menggosokkan tutup pulpen itu ke meja lalu didekatkan dengan potongan kertas-kertas kecil, maka potongan kertas kecil itu akan menempel pada tutup pulpen. Nah, seperti itulah fenomena listrik statis. Nah, kita lanjut ke atom. Di sini ya, ini atom. Atom ini terdiri dari 3 bagian. Ada neutron, elektron, dan proton. Nah, di tengah-tengah ini ada inti atom. Inti atom itu terdiri dari neutron dan proton. Nah, elektron ini bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron bermuatan netral atau tidak bermuatan. Atom dikatakan bermuatan positif. Ingat ya, atom dikatakan bermuatan positif jika jumlah protonnya banyak atau menerima proton. Berarti atom itu kehilangan elektron kalau dia bermuatan positif. Nah, sebaliknya, atom bermuatan negatif jika menerima elektron ataupun dia kehilangan proton, berarti jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Atom bermuatan netral jika jumlah elektron dan protonnya sama ya. Dia netral itu jumlah elektron dan protonnya sama. Nah, benda bermuatan yang sama akan tolak menolak. Benda yang berbeda muatan akan tarik menarik. Nah, seperti ini ya. Misalnya benda bermuatan positif ketemu dengan benda bermuatan positif. Jadi positif ketemu positif akan tolak menolak. Nah, kemudian benda bermuatan negatif ketemu negatif, maka dia akan juga tolak menolak karena muatannya ini adalah sama. Kemudian benda positif bertemu dengan benda negatif, maka akan tarik menarik, atau sebaliknya negatif ketemu positif juga akan tarik menarik ya. Jadi kalau positif ketemu positif tolak menolak, negatif ketemu negatif juga tolak menolak. Jadi kalau dia sama akan tolak menolak, kalau dia berlainan muatan akan tarik menarik. Contohnya, nah, benda A menarik benda B. Menarik berarti berbeda jenis ya, dapat menarik. Kemudian benda B ini menolak benda C. Benda C menolak benda D. Jadi tadi Ibu ulangi lagi, benda A menarik benda B, benda B menolak benda C menolak benda D. Jika benda A bermuatan positif, kita udah tahu benda A bermuatan positif. Tentukan muatan benda B, C, dan D. Nah, kita ingat cluenya ya, ada tarik menarik, ada tolak menolak. Benda A tadi kita udah tahu muatannya positif, dia menarik benda B, otomatis benda B bermuatan negatif. Nah, kita buatkan gambarnya biar lebih mudah mempelajarinya. Tadi kita udah tahu kalau benda A itu muatannya positif, dia dapat menarik benda B. Otomatis A bisa menarik benda B karena A positif, otomatis B juga negatif. Sedangkan tadi kasusnya benda B menolak benda C. Nah, kita udah tahu B ini negatif karena dia menolak benda C, sehingga benda C juga pastinya negatif. Jadi dia tolak menolak karena bertemu negatif ketemu negatif. A dan B tarik menarik karena di sini positif, di sininya negatif. Nah, benda C lagi, apa yang terjadi dengan benda C? Ternyata benda C juga menolak benda D. Menolak, otomatis C tadi negatif, sehingga D juga pastinya negatif karena mereka saling tolak menolak.
Nah, jadi muatannya A positif, B negatif, C negatif, dan D negatif. Contoh lain dalam perpindahan muatan yaitu ada kain dan sisir plastik. Awalnya kain bermuatan netral karena jumlah protonnya sama dengan elektronnya 2 dengan 2. Kemudian sisir plastik juga netral, jumlah protonnya juga sama dengan elektronnya 2 proton dan 2 elektron. Nah, awalnya sama. Setelah itu kita gosokkan antara kain dan sisir plastik. Nah, kita gosokkan ya antara kain dan sisir plastik. Apa yang terjadi? Nah, setelah sisir plastik digosokkan pada kain, maka elektron dari kain pindah ke sisir plastik. Ingat ya, elektron dari kain pindah ke sisir plastik. Nah, misalnya gini, Bu hapus. Nih, elektron dari kain pindah ke sisir plastik. Nah, otomatis kain muatannya apa jadinya? Tinggal muatannya positif dan sisir plastik muatannya jadinya negatif. Karena apa? Elektronnya bertambah jadi 4, protonnya 2. Nah, kita udah tahu lah dari gambar ya. Nah, jadi sehingga sisir plastik tadi bermuatan negatif dan kain bermuatan positif karena elektronnya dari kain pindah ke sisir plastik. Kemudian kasus yang kedua, antara kain sutra dan kaca. Nah, awalnya kain sutra netral juga dan kaca juga netral. Setelah digosokkan terjadilah perpindahan muatan. Nah, setelah kaca digosokkan pada kain sutra, maka elektron dari kaca, elektronnya ya yang dari kaca pindah ke kain. Nah, elektron dari kaca, hapus nih, pindah ke kain. Nah, kamu udah tahu jadinya kan? Kaca bermuatan apa jadinya? Tinggal muatan apa? Iya, positif, dan kain sutra bermuatan negatif karena elektronnya itu ada 4, protonnya 2. Nah, kita lihat ya. Sehingga kaca bermuatan positif dan kain sutra bermuatan negatif. Jadi elektron itu yang pindah karena gerakannya lebih cepat daripada proton. Kita lanjut ke listrikan pada sel saraf ya. Ketika tidak sengaja menyentuh benda yang sangat panas, anggota tubuh refleks menghindari sumber panas tersebut. Manusia memiliki sistem saraf sebagai penyalur informasi, mulai dari rangsangan hingga respon yang diberikan. Nah, kita lanjutkan ke gambar sel saraf yang terdiri dari ada inti sel, dendrit, badan sel, akson, nodus Ranvier, dan sel sahwan. Ini adalah bagian-bagian sel saraf beserta fungsinya. Ini merupakan proses kelistrikan pada sel saraf manusia ya. Cukup sekian ya penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.